sambil mengucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas atau kan? Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Berarti antara dua alis Pak ya. Ini tapping yang pertama. Manfaatnya untuk apa? Di buku sudah ada di situ, yang bisa dibaca di bagian ini tengah ini, ya. Untuk tapping di bagian permulaan alis mata dekat pangkal hidung, ya di sini. Gelambung itu disebut titik slanzur atau disebut dengan itu bacanya apa itu ya? Detret bambu koin. Fungsi utamanya adalah untuk mengatasi sakit kepala, penglihatan kabur, yang matanya sering kabur, plus nyeri di daerah supraorbital, kemerahan, pembengkakan dan nyeri mata, kejang pada kelopak mata. Nah di sini di top atau di tapping banyak. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang bagian sini Pak, permulaan alis sini. Gambarnya nggak anu ya, jelas ya. Sini. 1, 2, ucapannya tetap sama. Saya ikhlas. Jadi ayat dituntun. Kalau sudah paham nanti biar bicara sendiri. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Kalau memang nanti klien memiliki tingkat emosional dari permasalahan atau ketidaknyamanan yang luar biasa, ini bisa naik loh, bisa membuka emosi tersendiri. Ya, nanti bisa dipraktekkan. Kemudian tingkat-tingkat urutannya apa ya? Tapi sini ada nanti dengan belajarkan. Saya hanya membacakan saja sambil ya coba memberikan gambaran-gambaran. Kemudian turun lagi ke bawah setelah sini. Di sini Pak. Namanya apa ini Pak? Bu. Plip bisa. Mata. Di sini bawah. Tulang pipi. Di sini. Tulang pipi ya. Sini di bawahnya. Yaitu titik di atas hidung, tulang ujung mata sebelah luar, dalam bentuk titik tonsilon. Fungsi utamanya adalah untuk mengatasi sakit kepala, kemerahan dan nyeri mata, gangguan penglihatan, hampir sama dengan tadi ya, aklimasi, deviasi mata dan berat. Di 1, 2, 3. Kemudian sini, di sini. Nah. Ucapannya tetap sama. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Oke, nanti kalau titik tapping ini sudah, nanti setup yang tadi bisa Bapak Ibu praktekkan lengkap dengan tapping ya Pak ya. Kemudian turun lagi ke bagian berapa ini? Alhamdulillah 2 tangan nih, dibacaan itu kayak gini. Sekali lagi, kalau pasiennya beda, mungkin dengan ada suruh kayak gini. Ragatuk.
manfaatnya bisa kita bisa dibaca untuk bagian dada ya, itu titik yang letaknya di ujung tempat bertemunya. Saya ikhlas, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Bertemunya tulang dada dan tulang rusuk. Situ. Jika sudah, lanjut lagi biar nanti di bagian tulang dada sini. Kemudian di sini. Sudah Pak? Oke. Lanjut lagi. Kemudian di daerah ini. Kita pang lepek kita. Kemudian di daerah saluran dari jempol terus dari semua. Ya ini saudara sih kelihatan. Sudah Pak, ini yang terakhir. Bagian sini. Bagian ini. Sini. Antara ini dari mana semuanya dari sini ya. Dari sini. Jadi ya, di bagian ini si klien itu apa? Setelah di sini, ya, kalian suruh menutup mata. Mata, kerahkan ke atas, ke bawah, kanan kiri, dan ke mata. Dan hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian suruh bergumam. Bergumam ini menyanyi yang dia sukai. Makanya sebelumnya dikasih. Sebelum ke sini, coba kamu ambil satu lagu apa yang kamu sukai. Tapi jangan dinyanyikan dia ya. Kalau yang suka gini. Misalnya, ya kan? Misalnya coba dikit. Aduh ini gimana? Coba. Banyak bergumam. Nah, dengan bergumam ini nanti akan membangkitkan hormon endorfin, Pak. Ya, saya sudah tersenyum kan sekarang kan. Itu maksudnya. Hormon endorfin ini hormon yang memberikan efek gembira, ceria, kayak gitu di pikiran. Nah, ini dilakukan 2 kali setelah bergumam. Ya, kemudian kembali lagi di sini lagi. Di apa? Di lagi. Bukan mata boleh, jangan mata. Kemudian buka mata, kemudian gini. Putar bawah jam, dan berputar ke jam. Kemudian hitung 1, 2, 3, 4, bergumam lagi. Setelah itu dites. Coba sekarang rasanya bagaimana? Coba ya. Katon ya, kelihatan sekali. Ya Pak, kita mulai dari setup ya. Prakteknya aja, nggak usah diucapkan nggak apa-apa. Mulai dari sini. Ini aja ya, biar rata, biar dari sini. Bukan dipatok ya, tapi buru-buru. Meskipun saya merasa tidak nyaman di bagian mana misalnya, saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Untuk selanjutnya, untuk kesembuhan, kesehatan diri saya serahkan pada Allah. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan diri saya ya Allah. Terus bisiril Fatihah. Setelah itu turun di tengah-tengah alis. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah.
saya ikhlas, saya pasrah. 3 kali cukup. Kemudian di ujung alis saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Ditambahkan saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah, nggak apa-apa, lebih bagus. Kemudian di tulang tulang pipi ya. Saya ikhlas, saya pasrah. Pakai dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Bagus. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus lagi di antara dadu dan pipi. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di bawah ketiak. Saya ikhlas, saya pasrah. Ini bisa dilakukan bergantian. Ya, artinya misalnya beberapa kali terus ganti tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Bagian dada tengah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Terus, orang lagi Pak. Bagaimana? Ini ya. Di bagian dalam. Lanjut ke jari. Saya dasar. Kemudian sebelum sini nanti ya kita sudah siapkan lagunya. Sebelum sini ya sudah ya, siapkan mata tangan. Bentar, pecahan matanya nanti setelah ini ya Pak, ini dulu silakan kita ketut ya, 2, 3. Pejamkan mata dulu, berkanti ya. Jam mata. Ini untuk memastikan bahwa klien itu dalam keadaan apa istilahnya ya, sadar, gitu loh. Tidak bingung. Oke, setelah buka mata, buka mata saja. Kemudian melirik ke atas, melirik ke bawah, melirik ke kanan, melirik ke kiri, putar berlawanan jarum jam. Tarik balik, putar searah jarum jam. Berhitung 1, usahakan Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Bergumam. Yang jelas lagunya loh. Bukan menahan rasa sakit loh ya. Cukup 3 detik saja. Ulangi lagi. Kakinya. Oke. Cukup. Pejamkan mata. Belum. Buka mata. Lirik ke atas. Lirik ke bawah. Jadi posisi buka tuh kayak gini ya. Lirik ke kanan. Lirik ke kiri, yang biasa lirik kapalnya. Putar berlawan jarum jam. Searah jarum jam. Oke. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Bergumam. Coba tinggi. Oke. Ganjel toh.
Baik, jika sudah selesai, coba di skalanya ditanyakan. Sekarang ada di skala berapa? Sekarang ada di skala berapa? Tadinya 10, sekarang sudah di 7. Istirahat sebentar, kemudian ulangi lagi. Di angka 3 misalnya. Jadi satu siklus ini mulai dari setup sampai tapping terakhir itu satu siklus, Pak, satu putaran. Jika masih secara skala itu masih ada rasa itu ya, masih ada rasa, misalnya menghilangkan kebiasaan merokok misalnya, Menghilangkan. coba di skala, meskipun saya hobi merokok, saya terima dan sudah ikhlas kepada Allah untuk saya bisa merokok misalnya. Di skala kok masih ada rasa ingin, oh berarti di siklus lagi sampai 3 kali misalnya. Kalau misalnya sampai 3 kali belum ada perubahan, ya tadi yang dia bilang belum berjodoh, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Praktek ya, berpasang-pasangan ya. Ya, Pak Muji. Ya, buat pertanyaan saya mendengar tadi ada Bu yang menanyakan tentang ketentuan tapping. Ya alhamdulillah saya pernah mendengar, jadi yang disampaikan dulu oleh Mas, tapping itu tidak ada ketentuannya, ada untuk kecepatan, hanya ketukan lembut ya Bu ya. Ya bukan hanya harus keras, tapi kecepatan, lebih kecepatan. Jadi untuk mengalihkan fokus, pikiran kita. Jadi di tapping sambil mengucapkan itu setup tadi itu, yang penting cepat, intinya cepat, tidak harus keras, tidak harus. Ya itu saja yang bisa saya tambahkan, Mas. Monggo. Oke, terima kasih sekali Mas Uji. Dan memang sekarang sudah lebih pede banget ya Mas. Ya, terima kasih tambahan masukan ya tadi. Ya jadi tapping itu ya dengan rasa. Jadi ada yang tanya, Pak berapa kali Pak? 3 kali, 7 kali berapa? Dengan rasa. Dan memang tidak keras, memang jangan menimbulkan rasa sakit ya. Dengan rasa saja. Seperti itu. Ada lagi? Iya, monggo. Ya, kalau melihat gambar ini kan dulu saya pernah ikut kelas IMT, itu kan di sini mungkin tadi master kan lupa apa gimana ya? Ada yang kelewatan? Ya, tapi kan ya di sini di bawah itu. Ya mohon maaf. Kelewatan. Penambahannya? Benar saya kalau praktek di ini ya. Hah? Tadi kan di sini. Oh, takut sini tadi ya. Oh, ini ada lagi. Bagian sini ya. Mohon maaf ya. Ya, Bapak Hidung. Ya intinya, ya Pak Jan tadi sudah tahu, berarti sorry ya. Mohon maaf. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di bawah itu. Oh, sorry. Enggak, ini kan kalau ini setup. Ini tapping maksudnya. Ini kan setup ya. Ini setup. Tapping kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya 8, 13. Ada juga yang ininya juga ada ya itu sebenarnya kalau kita mau titik isi banyak ada berapa ya? Kalau saya 9 kilo berapa? Berapa? Tidak ada kan? Iya, makanya saya akan ikut ini. Iya, tapi kalau di set yang pernah saya ikuti ya ada ini. Makanya kalian jangan panik, jadi saya ikuti. Tapi kalau saya pernah ya
Bu, saya tadi ya tak lewati, nggak apa-apa dilengkapi. Oh, titiknya kan banyak banget, titik meridiannya. Coba mbak. Baik, sekarang praktek Bapak Ibu nih berpasang-pasangan ya. Nih, monggo keluhan apapun yang sampaikan kepada pasangannya. Praktek, monggo Bu, Ibu berpasang-pasangan. Apa? Ya, biar lebih mantap. Silakan cari pasangan masing-masing. Nanti bergantian. Jawabannya 15 menit sebelum Pak Lurah ya ragu. Karena barangkali ada yang sudah alumni atau mahir, ya jangan berpasangan dengan yang sudah mahir, biar bisa belajar. Monggo berpasang-pasangan. Iya. Nah, bisa diambil gambarnya, Mas. Untuk yang pasang-pasangan. Saling duduk. Yang này genep apa? Kecil ya. Meskipun ini latihan, coba untuk benar-benar dimunculkan sesuatu yang tidak nyaman pada diri panjenengan. Biar sekalian saling menerapi gitu ya.
Oke. Makanya si pasien ini kan harus si PR-nya itu kira-kira ketika tapi dari awal kita mulai dari sini kan sampai itu terus kita ajak pasien calon sampai anak-anak ya itu harus dibayar. Yang maksudnya setiap awalan di sini ya. Kalau acara ada calon rokok, misalkan kita kan sering, saya pernah nanya pasien itu kecanduan Kami di seputar sepertinya hanya berapa itu ya sudah sempat tapi kayak emosi langsung pasien bukan nggak pada bukan keberatan awal kita itu kita sudah mulai hanya setelah pertama kan itu membayangkan karena kita baru selesai kemudian masuk skala ya pertama sekali awal tanah pertama pasien itu bisa taruh HP biasanya kan orang tuanya yang main HP-nya kalau di ini marah-marah kita bisa ajak ngomong ketika kalau saya anak saya ngomong
Pertama itu ya pertama sekali dari segi mata. Untuk si pasien kan kita tunggu Mari teman-teman semuanya praktek sampai hafal titik-titiknya. Nanti jenengan di rumah tinggal ngapal tok. Oh titik ini manfaatnya ke sini, pengaruhnya ke organ tubuh apa saja. Biar hafal titik-titiknya. Di sesi pertama ini setup dan tapping ini pondasi yang 60% harus dengan kuasai dari seluruh total teknik. Karena ini dari sini nanti mereka tahu indikatornya kemana. Apakah pasien itu nantinya lebih cocoknya ke terapi fisik atau ke terapi psikologis. Kalau ternyata terapi fisik, berarti nanti jurus berikutnya 3, 4, 5. Kalau ternyata lebih ke sisi psikologis, berarti lanjutannya adalah 6, 7. Nah yang 3, 4, 5, 6, 7 nanti kita di sesi yang kedua. Sesi pertama ini harus benar-benar dikuasai. Jadi kalau ada yang belum paham, jangan ragu untuk bertanya. Oh enggak, itu hanya contoh saja. Yang penting intinya benar. Enggak harus persis, enggak harus persis. Nah, mantra yang harus sama karena muslim ya Bismillah. Bismillah ya Allah. Walaupun saya titik, saya ikhlas. Titik-titiknya itu kan masalahnya macam-macam. Walaupun ya Allah saya sering merasa ketakutan karena banyak hutang misalkan, saya ikhlas, saya pasrah. Itu ketakutan terhadap hutangnya nanti hilang. Dia pakai bahasa yang umum. Bahasa yang umum, ya berarti dia disuruh, kita menyusun, kalau misalkan dia suruh mengikuti kalimat kita, berarti ya silakan berdoa, ikuti kata-kata saja. Ya Tuhan, bisa saja. Walaupun saya, yang penting kan tidak sebut nama. Ya Tuhan kan umum ya. Bisa ya. Ya kan disuruh ikuti kita. Ya Tuhan, kalau dia mau doa sendiri ya boleh, kita tinggal bentuk saja. Iya, ya memang harus seperti itu. Terapi harus seperti itu. Bicaranya tentang kemanusiaan, bukan tentang agama. Baca bilang kok, mau apa? Harus apa? Mumpung masih ada waktu ya, sampai jam 11:30 sebelum kita nanti istirahat. Nanti di sesi istirahat, jadi kan yang punya keluhan-keluhan khusus bisa minta dibantu terapi pada teman-teman yang menurut jenengan lebih senior, biar lebih mudah untuk memahami nantinya. Mari gunakan waktu 10 menit yang masih ada untuk benar-benar menguasai poin 1 dan 2 ini, yaitu setup dan tapping. Kalau perlu sampai hafal titik-titiknya. Nanti ditutup dengan surrogate. Sesi ini ditutup dengan surrogate. Penjelasan tentang teknik jarak jauh. Surrogate, teknik jarak jauh. Aku sih paham sih pertama kali ngene Bu. Pas yang setup wae. Setup Sing pas kalau buka iyan niku lho, kecil. Nampil pulpennya monggo. Dari pertama Dari tapping kan ada 3 pilihan. sekarang saya setup Ya setup itu kan ada 3 titik bantuan. Yang pertama ya. yang kedua di bagian juga. Oh,
Jadi nggak bisa. Jadi misalnya yang pertama kira Udah. Tapi salah satu mungkin yang paling kita bantu kalau sama-sama laki-laki kita ucapkan dan saya pasrah. ini udah lebar kali keber Ya, ucapkan. Suwun nggih. Ya, Pak. Bayangkan apa yang mungkin menjadi keturunan, menjadi masalah selama kejadian-kejadian yang mungkin menjadi beban lagi, beban pikiran selama ini. Semuanya terletak pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ridho. Ya Allah, saya pasrahkan semuanya. Ya Allah, saya ikhlaskan semuanya. Ya Allah, pasti merasa nyaman. Dikata pikiran saya begitu dan merasa nyaman dan berikutnya mulai dari kata-kata mulai dari titik buka aura tapi karena keberadaan masih memecahkan masalah. iya healing kata-kata yang Setelah ini setiap tujuan intinya tidak menyakiti Mas. Ini mulai 1, 2, 3, 4, 5 terus Ini teknisnya kalau dari sini orang untuk seperti itu atau mungkin bisa dari jurusan. Baik Bapak Ibu, sudah praktek semua ya. Terus dari sini Nanti di sesi pertama ini akan saya tutup dengan yang terakhir di sesi pertama adalah suroket. Suroket sah. Apa itu? Suroket itu menangani klien secara jarak jauh, Di antara ini tapi dengan teknik. bukan sini ya. Bagaimana dengan saya untuk jarak jauh? Siapa yang diketuk gitu ya? Iya kan? Yang diketuk mentalnya ya. Suroket. Silakan bisa dibuka itu ada karena Pak Agus belum lego Ini sih foto sinau Bagaimana jika klien kita itu tidak di hadapan kita atau tidak ketemu langsung dengan kita, tapi jarak jauh? Nah ini ada tekniknya namanya suroket. Naman pirang. kalau saya taruh tapping sebentar apa lah kucing lepas tapping kalau ya Langkah-langkahnya Bapak Ibu, jadikan diri kita sebagai terapis iki lho tiba mewakili ben tangan urung kebuka ya bagian dada di seperti ini. ternyata bagian tangan juga
diketuk bagian ini. Ya Allah, untuk sementara ini saya mewakili siapa bin siapa, menutup mata, membuka mata, menggerakkan itu ya, ya enak kabeh. mewakili Kerurung kebuka. untuk saat ya Allah, untuk saat ini saya mewakili siapa bin siapa, alamatnya kalau bisa nggak apa-apa biar lengkap. Jika sudah, langkahnya sama seperti cuma jenengan sosoknya ya, misalnya di sini. Meskipun saya ucapkan nama si kliennya, meskipun saya, jangan jenengan loh ya, jangan hati, ini lagi jadi orang yang lagi sakit loh ya. Meskipun saya Fulan bin Fulan di mana misalnya merasa apa, misalnya merasa tidak nyamannya apa disebutkan, langkahnya sama persis ya. Ini kemudian tappingnya juga sama persis, saya ikhlas sabar dan seterusnya. Nah bedanya begitu selesai semua, terakhir ini harus dikembalikan lagi. Ini yang perlu diingat, dikembalikan lagi ke diri jenengan. Ya Allah, untuk saat ini dan seterusnya saya kembali pada diri saya. Nama siapa misalnya itu ya. Jawab kalau tidak dikembalikan nanti jadi pasien terus ya, takutnya sakit malam ini ya. Ya Allah, untuk saat ini dan seterusnya saya kembalikan diri saya pada diri saya. Nama siapa itu suroket, artinya oke, mau nanti Berkaitan dengan suroket, apakah ketika kita mempraktekkan orang jarak jauh tapi kita pinjam tubuh orang yang ada di sekitar kita, apakah itu bisa? Tapi kita niatkan untuk orang yang jarak jauh. Bisa sekali. Apa di mana itu? maksudnya Tubuh kita tidak ada diri kita, orang lain mewakili ya, bisa boleh saja. Tapi orangnya mau ya. anaknya atau siapa Takutnya malah ini ya. Apalagi orang itu bukan seorang terapis juga. Ini untuk kehati-hatian saja. Takutnya sakit yang apa ya? Ya bilang ada lumayan berat lah ya. Sebab pada saat misalnya kita menangani pasien seperti penyakit yang berat Pak, seperti kanker, usahakan jangan pakai suroget Pak. Ataupun kalau pakai yang biasa main di energi ya, jangan jadikan dirinya sebagai pasien. Takutnya nanti pada saat dengan mengembalikan masih ada sisa dari sini. Karena sakitnya kan gawat nih, apa namanya? Jangan pakai yang itu. Ini yang mungkin kategori ringan lah gitu ya. Coba teman-teman semua di sesi ini sudah paham belum? Sudah. Nah, kalau sudah paham, ini kan berarti sama melakukan terapi langsung ya, baik pada diri sampean sendiri maupun pada orang. Nah, kelanjutan ini adalah teknik suroget. Suroget itu teknik jarak jauh, setup jarak jauh. Pasien Anda ada di Kalimantan, sedangkan jadi orang sakit kita terapi saya di Kalimantan. Ya kan? Ya, tapi ini bukan menggunakan kekuatan gaib, menggunakan teknik ini. Bisa. Caranya bagaimana? Biar dijelaskan Pak Saryo. Ayo pantengin telinganya. Eman. Supaya punya kemampuan terapi jarak jauh. Dan ini biasanya lebih efektif untuk jenengan terapi semula. Mau terapi pasien, adu bareng grogi. Ya toh? Wah, kepala saya pusing, saya baru belajar terapi. Iya, taruh ya, namanya bingung. Mas kalau usah ini, sepuluh baik tak terapi kok ini. Percuma sama ini aku rasa sakti kok. Sampai lebih pede ya, jauh. Nanti kalau sudah ada perubahan, baru suatu saat sama kesini, silakan bawa teh kopi komplit. sebelum terapi jarak jauh, apakah dibutuhkan pasrah dari si pasien pada kita? Nah, itu nanti dijelaskan. Namanya apa? Suroget. Terapi jarak jauh dengan teknik tapping. Siap? Siap. Sampai terlewat. Ya.
Karena ini nanti sampai pulang langsung bisa terima pasien jarak jauh. Luar biasa. Kalau saya RT itu jarak jauh baik. Oh ya Pak Surya. Terima kasih Kiai. Ulangi lagi ya, karena tadi ada yang kurang fokus. Ulangi. Surroget tadi ya, baik. Terapi dengan resep jarak jauh. Ya, tadi sudah. Tadi pertanyaannya surat tadi sudah sampaikan. Jadi tidak harus ada penyerahan karena sudah jadwal, berarti sudah pasrah pada kita ya. Berarti kan pasien atau klien sudah pasrah pada kita untuk terapi jarak jauh ya. Yang penting tenang saja di sana. Ya jangan sampai kita lagi terapi orang yang jalan-jalan misalnya. Jadi selama 20 menit atau berapa menit kira-kira kita menerapi kira-kira ya. Selama 20 menit ke depan atau setengah jam ke depan Anda diam saja, tidak boleh berbaring, boleh apapun. Ya. Misalkan, ya saya mau diapain? Ya mau tak terapi jarak jauh. Karena saya nggak bisa kesana sih, itu aja. Ya. Kemudian tadi langkah-langkahnya, surrogatnya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, untuk sementara ini saya mewakili. Cukup dulu ya. Saya mewakili siapalah ya, Fulan bin Fulan di Jakarta misalnya. Itu aja cukup. Jakarta misalnya ya sudah, itu berarti sudah dianggap kita pakai. Kemudian langsung masuk pada setupnya, cari spot di sini misalnya. Kemudian ucapannya hati-hati, kita sudah jadi klien kita loh ya, sudah ditekan dari sini. Meskipun saya namanya klien ya, namanya klien, ingat-ingat ini tawarin lagi, namanya klien. Karena saat ini ya dari kliennya. Meskipun saya nama bulan di Jakarta, merasa apa misalnya, tidak nyaman apa disebutkan, sering marah-marah tanpa sebab, saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah. Untuk selanjutnya, saya untuk kebaikan diri saya mohon pada Allah untuk saya lebih sabar, lebih ikhlas, menerima, sehatkan, kuatkan, sejahterakan. Ya Allah, Al-Fatihah. Nah, setelah ini seperti biasa tadi ya, sampai selesai tahapan-tahapan tadi, mulai dari setup sampai tappingnya, di terakhir tadi sampai bergumamnya, juga berarti bergumam sendiri ya, bergumam sendiri kayak gitu. Setelah berakhir, kemudian jenengan kembalikan. Jangan tanya pasien dulu, terus tidak pasiennya, kembalikan. Mulai saat ini dan selanjutnya saya kembali pada diri saya, sebutkan namanya lebih baik. Oke, sudah satu fase, satu siklus selesai. Kalau mau nyoba, telepon kliennya. Gimana sekarang perasaannya? Misalnya, ya alhamdulillah. Kalau masih ada jalan, ulangi lagi langkah tadi. Untuk sementara ini ya Allah, saya mewakili siapa tadi ya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, paling beda di akad. Tadi kalau langkah-langkah selanjutnya sama. Bedanya tadi mewakili, kemudian meskipun saya nama klien, terus kliennya apa, langkahnya dari awal sama, mulai dari tappingan, setelah selesai dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Oke, monggo Pak. Masih tidak pasrah, gimana? Secara diam-diam ya. Bisa saja, cuma kayaknya efektif saja. Itu harus coba lah Pak. Saya jadi benar-benar coba ya, yang seperti itu. Tapi soalnya tetap ada ini, ada efeknya. Yuk, boleh, saling langsung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jamiran dari Kediri. Mohon maaf sebelumnya kepada beliau Pak Suryo yang diamanati untuk menyampaikan tapping set tadi.
ini perlu saya mau berbagi pengalaman utawi nambahi ngoten nggih, nambahi materi ingkang sampun dipun amanahaken saking Pak Surya. Bukannya saya itu moyang segoro bukan nggih. Sakniki zamane kan zaman napa telepon utawi zaman video call. Video call niku sampun kula buktekaken secara langsung dari Kediri sampai Sulawesi. Daripada itu tadi ya kan, kalau bisa itu ilmu dari Yai yang disampaikan kepada Pak Surya ya kita amalkan, kita praktekkan. Ini cuma berbagi pengalaman. Ini zamannya kan zaman video call. Kalau orangnya yang sakit itu umpamanya di Lumajang atau di Kalimantan atau di Sulawesi, yang saya praktekkan itu di Sulawesi. Orangnya di rumah sakit, katanya mau operasi, apa operasi amandel. Itu saya typing pakai video call, langsung berhadapan saya pakai video call, terus saya typing yang seperti itu, yang seperti yang sudah disampaikan Pak Surya. Alhamdulillah malam itu saya typing, pagi mau operasi, ternyata amandel yang tidak bisa menelan apa-apa itu hilang seketika. Itu pakai video call. Kalau bisa, kalau mewakili diri kita sendiri ya kita mau bisa mengobatikan. Itu maaf ini bukan saya tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Ini zaman video call kayak gini. Di mana-mana bisa, insya Allah bisa langsung. Walaupun di Saudi Arabia bisa. Ini coba untuk yang tapping pasien sendiri, Pak? Iya, langsung pasiennya atau keluarganya ada yang mendampingi otomatis. Ya, langsung dikomando dari jarak jauh. Nah, seperti rupiah jarak jauh atau tapping jarak jauh, insya Allah itu kalau lewat video call lebih efisien. Dan kita sebagai semua insya Allah mempelajari energi itu ya sambil dimanfaatkan, jangan cuma ini cuma sarana dan prasarana aja syariat. Nah sebenarnya yang menghantarkan energi itu tadi yang sampai pakai semua itu membayangkan fokus kepada dia sudah melihat gerakan kita itu menirukan. Kalau tidak ada ya keluarganya, ibunya, Pak pasti ada langsung secara langsung. Maaf sebelum ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Matur nuwun Mbak Jamiran. Beliau itu praktisi ya. Sudah lama banget. Jadi saya mau ngaji sama beliau, berbagi pengalaman. Dan memang praktek-praktek terapi itu walaupun teorinya seperti ini, Bapak Ibu jangan terpatok pada ini. Makanya Kiai kalau ditanya, Kiai kalau pakai ini coba saja, praktekkan, jangan katanya, kan gitu ya, sering kan? Tujuannya apa? Biar panjenengan selaku terapi, sebagai terapi itu mengalami sendiri, bukan kayak dia seperti bukan. Dan Pak Jamiran menceritakan yang beliau praktekkan, dan itu masuk banget Pak. Karena mungkin kita ditulis waktu belum ada HP, sudah mungkin. Ya, ini kan tekniknya kan tadi jarak jauh, namanya surroget. Tentu dengan cara ini. Ternyata dengan teknologi dan video call itu sangat efektif sekali. Kalau menurut saya bagus banget. Terima kasih dan bisa dipraktekkan teman-teman ya. Nah, inilah dunia kita saling berbagi, saling melengkapi, ya. Dan mungkin di suatu ketika nanti teman-teman yang lain juga menemukan teknik baru dalam arti penyempurnaan dari penerapan teknik ini. Saya pakai ini dan efektif. Dan itu saya sering sekali dengar teman-teman di Alim Sabika, ibaratnya ngajinya bareng sama Kiai, kelasnya bareng, tapi mempunyai pengalaman yang berbeda. Itu sangat bagus sekali. Kita di Sabika tidak dibatasi untuk sama kayak gitu. Dan rata-rata pengalaman inilah yang akan membawa panjenengan kita semua pada kultivasi ya, puncak pada istilahnya apa ya? Saya kok di sini itu loh, saya kok nyamannya di sini cara terapi saya itu akan menemukan yang seperti itu.
Dan saya lagi jangan menyamakan saya kok tidak seperti dia ya, saya tidak seperti dia. Kalau secara teknik boleh kita tiru, tetapi kita akan merasakan passion kita sendiri, ya, passion kita sendiri. Walaupun sama-sama belajar misalnya hipnoterapi, tapi nanti akan mempunyai greget untuk menerapi dengan teknik masing-masing senyaman yang kita lakukan pada klien-klien. Makanya sering banyak praktek nanti akan menemukan sendiri yang seperti itu. Tadi Pak Jandra sudah menyampaikan pengalaman luar biasa dan saya yakin bisa dipraktikkan oleh teman-teman semua. Sebagaimana misalnya dalam kita terapi jauh dengan energi, misalnya kalau dulu kan belum ada HP, kalau mau minta air ya kan harus datang ya minta air ya gitu. Kalau sekarang cukup airnya dipotong aja. Jadi sudah banyak praktek ini kan kita sakti banget tuh. Dipotong, iya nggak dipotong aja. Misalkan seperti itu. Ya, jadi surroget adalah tapping jarak jauh. Artinya kalau ada yang sudah berpengalaman menyampaikan dengan video call, saya kira dan itu efektif, ya itu bagus banget. Paham intinya Bapak Ibu ya? Artinya bahwa chef tidak membatasi untuk terapi jarak jauh, bisa minimal dengan apa yang tadi saya sampaikan kita mewakili klien kita. Tapi ingat, akhir sesi kita harus keluar dan kembali pada diri kita. Oke? Cukup kira-kira? Sebentar, tak izin kayak sudah cukup belum? Mau dicoba? Silakan telepon teman kalian yang telepon teman panjenengan yang mau temu di desa saya. Barangkali ada klien jarak jauh teman yang lagi praktekkan boleh nanti bisa selesai istirahat. Oke teman-teman, demikian tadi pemaparan materi tentang poin 1 dan poin 2, yaitu setup dan tapping. Ini sangat krusial sekali lagi saya sampaikan, ini sangat penting sekali karena sebagai metode awal jenengan untuk menentukan langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Kalau ternyata pasien Anda itu nanti lebih membutuhkan sentuhan fisik, lanjutan dari teknik ini adalah poin 3, 4, 5. Langsung saja poin 3, 4, 5. Tetapi kalau ternyata pasien Anda berdasarkan langkah 1, 2 ini menurut kesimpulan jenengan lebih membutuhkan penanganan psikologis, kejiwaan mental, poin 3, 4, 5 dilewati, langsung poin 6 dan 7. Paham maksudnya? Paham ya? Alhamdulillah. Ini masih ada sedikit waktu tersisa sambil nunggu jatah isomanya dikirim. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, ditanyakan? Waalaikumsalam. Kalau saya berdiri, mungkin bisa menambah keyakinan teman-teman terhadap teknis. Jadi 12 Juni yang lalu saya stop. Sini berarti. Saya belum sempurna, tapi sudah bisa gerak. Nah, saya mohon dari kepadanya Bu Ani. Jadi waktu itu ini saya nelpon teman-teman terapis di repot HP. Nunggu Mas ini Mas Iwan bisa sore. Yes, terpaksa ya saya lakukan ini. Tangan saya semakin lemah, saya jalan juga semakin berat. Terus intinya saya harus tenang. Makanya saya lakukan badan safe ini. Dan alhamdulillah ini hasil saya tenang. Gitu. Kemudian Mas Iwan terus datang pelatih saya. Besok lagi juga gitu. Alhamdulillah dokter solusinya datang. Dokter datang sendiri memeriksa saya. Nah, saya terus terapi ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Hari ketiga saya menemukan kebahagiaan. Alhamdulillah dengan stroke saya ini, saya bersyukur ya Allah. Saya lebih kalau orang stroke seperti apa saya
kuncinya adalah tenang. Dan saya bersyukur bersama Pak Iwan, terus Pak Jamiran, saya punya sahabat yang betul-betul. Hari ini saya datang ke sini, saya kosongkan hati saya ingin banyak belajar energi dari jenengan. Saya mohon restunya jenengan untuk kekuliahan saya. Mungkin seperti itu. Jadi tadi ini bisa kita gabung sebelum kita pegang, kita lakukan ini. Jadi sebelum saya terapi, saya belum latihan. Saya tiap hari ngecoba. Saya tiap hari latihan. Saya beli bola mainan itu satu kali. Sebelum itu saya sudah lakukan cek. Saya ikhlas, saya pasrah, kemudian latihan. Cuma saya jalan nyerah. Alhamdulillah sudah bisa gerak. Ini sudah bisa gerak, alhamdulillah. Jadi hitungan hanya berapa ya sekarang? Belum sampai 2 bulan. Saya sudah bisa sini. Saya ini ya malah ini perjalanan jauh yang saya tempuh setelah sakit itu. Alhamdulillah saya mampu melewati. Tadi malam mampir di Ponorogo jam 3 saya harus mandi. Saya rutinkan mandi pagi. Setelah sebelum sholat itu saya mandi pagi. Dan saya bersyukur dengan sakit ini saya sering dan gembira. Gustilah jauh luar. Dan mungkin saya dijauh dengan seperti karena saya mungkin sombong. Maka hari ini saya belajar dari jenengan. Mohon pakai ini. Mungkin seperti itu. Jadi teknik ini akan kita lakukan insya Allah sangat efektif dan masalah itu. Mari kamu urusan Gusti Allah. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Ini pengalaman pribadi langsung ya. Begitu beliau terkena indikasi tanda-tanda stroke, beliau langsung melakukan proses self atau tapping tadi ya, untuk menenangkan diri, mengupdate emosi bahagia, energi positif untuk mempercepat proses kesembuhan. Dan ini sekaligus saya sampaikan bahwasanya untuk penanganan stroke itu nanti efektif digabung dengan 345. 345 itu nanti kalau totoknya hajar saja area ginjal, jantung itu. Pokok 2 organ ini pokok untuk penderita stroke. Terus kalau di area pantat ini, menurut saya ini mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Ini ada 5 jalur di pantat, sama tempel saja jarinya, tempel. Nah itu di tiap-tiap tempelan jari itulah jalur untuk mempercepat penyembuhan stroke. Jadi ditotoknya begitu. Misalkan tak gini ya, kira-kira apa di 13 ya kan? Nah itu berarti sini bawah. Oh berarti sini ke bawah. Oh berarti sini. Itu sudah pas. Nah kalau bokongnya gede, tangannya pegang. Tapi ya itu tadi, lihat ya, yang siapa yang terapis dan siapa yang terapis itu bahaya, nanti bisa jadi malpraktek. Demikian insya Allah bisa mendapatkan kesembuhan dengan cepat. Insya Allah. Praktek dulu, amati, terus nanti kita bisa melakukan teknik kombinasi dengan teknik yang lain. Demikian dulu teman-teman semua untuk sesi yang pertama ini. Semoga bisa dipahami dengan baik karena ini fondasi yang utama. Nanti di sesi yang kedua kita akan belajar untuk pendalaman ketika gangguannya lebih ke fisiologis atau fisik, dan bila keluhannya lebih dominan ke psikologis atau pikiran serta mental. Karena ini kiriman cateringnya belum datang, nanti sholat dulu ya, baru nanti kita isoma sambil nunggu jam 1. Memang enaknya ya sholat dulu ya, sholat dulu bisa tenang. Monggo, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung di set ke belakang aja biar bisa untuk sholat.